Alright, kali ini gue akan menunjukkan sebuah formula matematika simple yang terbukti menunjukkan prediksi tepat dari setiap siklus market bottom atau harga terendah di setiap siklus market Bitcoin. Dengan akurasi yang sangat tinggi, dari sejarah yang pernah terjadi, teori ini benar-benar membuat gue takjub. Mungkin juga kamu akan merasa demikian, dan kamu pun bisa mempraktekkan ini dengan sangat mudah di HP kamu sekarang. So, langsung aja kita bahas. Let's go! Gas bro! Yo, what up guys, balik lagi di channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time, dimana gue membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset, baik dari makro dan juga technical. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nyempetin like dulu, dan juga jangan lupa say hi di bawah ya, komen. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan update-update yang sangat menarik di dunia crypto, jangan lupa subscribe. Oke, langsung aja kita bahas ke formula matematika yang menunjukkan area terbawah atau terendah dari setiap siklusnya dari Bitcoin. Seperti kalian tahu, Bitcoin sudah terjadi 4 kali siklus bulan atau siklus harga tertinggi dan akhirnya kembali ke harga terendah. Jadi, yang sekarang ini kita berada di siklus keempat. Nah, kita bahas dari siklus pertama. Ini terjadi pada tahun 2011, di mana saat itu harga tertinggi dari siklus pertama itu yaitu 31,91 dolar. Nah, setelah mencapai harga tertingginya, dia kembali ke harga terendahnya, yaitu harga terendahnya saat itu kembali ke harga 2,03 dolar atau turun sekitaran 90%. Yang menarik di sini yaitu ada sebuah formula matematika yang bisa memprediksi harga terendahnya dari siklus itu dari waktu ke waktu. Nah, di sini kita memiliki sebuah formula atau rumus di mana harga tertinggi dikali 0,2 dibagi 3,14 dan hasilnya adalah harga market bottomnya, harga terendahnya. Di sini kita akan coba harga tertinggi saat itu 31,91 dolar ya, dikali 0,2 dibagi 3,14 dan hasilnya 2,032. Boom. Dan ini benar-benar terjadi. Harga terendahnya saat itu Bitcoin, yaitu di tahun 2011 November, itu terendahnya di 2,03 dolar. Nah, kita maju ke siklus kedua, di mana cycle harga tertinggi saat itu terjadi di tahun 2013. Harga tertingginya saat itu 1240. Setelah mencapai harga tertinggi dan seperti biasa kembali ke market bottom atau ke harga terendahnya. Dengan rumus ini, di mana di sini ada penambahan kelipatan di bagian kedua ya. Jadi yang harga tertinggi dikali 0,4 dibagi 3,14. Yang tadinya 0,2 sekarang menjadi 0,4 karena ini siklus kedua dan diambil dari kelipatan yang pertama ya. Ini sebenarnya rumusnya sama aja, tapi yang ditambahkan di bagian pengkalian yang pertama ini ya. Kita coba, yaitu harga tertingginya saat itu mencapai 1.240 dolar dikali 0,4 dibagi 3,14 sama dengan 157,9. Dan saat itu pada tahun sekitaran 2016 ya, harga terendah dari Bitcoin mencapai harga 157 dan saat itu turun sekitaran 86% ya. Kita masuk ke siklus ketiga, di mana terjadi pada tahun 2017 ya. Harga tertinggi dari Bitcoin saat itu pada tahun 2017 mencapai harga 19.804 ya. Kita menggunakan formula ini lagi. Kita masukkan harga tertinggi saat tahun 2017 yaitu 19.804 dikali. Nah, yang ini seperti biasa ditambahkan juga pada pengkaliannya penambahan sekitar 0,2 juga ya. Karena dari yang pertama ke yang kedua ada penambahan 0,2 ya. Dari yang kedua ke yang ketiga kita masukkan di sini juga penambahan 0,2. Jadi yang darinya 0,4 jadi 0,6, yaitu jadi menjadi 0,6 dibagi 3,14. Ini tetap ya tidak dirubah. Dan menunjukkan hasil di 3.784. Tapi kalau kita lihat di sini dia mencapai 3.200-an sekian, bahkan 3.100-an sekian. Sebenarnya tidak benar-benar tepat, tapi mendekati ya, di sekitar 3.000-an. Nanti kita akan bahas ya untuk siklus ketiga ini. Kita akan sempurnakan ya formulanya untuk yang siklus ketiga ini. Ya. Sekarang kita masuk ke siklus yang keempat, yaitu siklus sekarang, di mana harga top atau harga tertinggi terjadi di tahun 2021. Sebelum kita lanjutkan ke siklus yang keempat, gue shout out untuk materi ini atau formula ini gue dapat dari Crypto Crew University dan dia pun dapat dari temannya yaitu Kaitil namanya
dan gua dapat referensi dari mereka itu ya. So ya, langsung kita masuk ke siklus yang keempat. Oke guys, jangan lupa yang belum like dulu ya. Untuk siklus yang keempat ini, kita tahu pada November 2021 Bitcoin sempat menyentuh harga tertingginya, yaitu mencapai 68.997 ya saat itu. Kalau kita menggunakan rumus seperti tadi ya, kita coba 68.997 dikali. Berarti untuk siklus yang keempat ini, untuk pengaliannya kita menambahkan lagi 0,2. Karena kalau kita lihat ya, dari siklus ke siklus ada penambahan 0,2. Dari yang pertama ke yang kedua ada penambahan 0,2. Dari siklus kedua yang ketiga ada penambahan 0,2. Siklus yang keempat kita tambahkan juga 0,2, jadi 0,8 ya. Apa kalian paham ya jauh ini? Nah, kita akan coba 68.997 ya dikali 0,8 dibagi 3,14. Hasilnya sekitar 17.578, sekitar hampir 17.600-an. Nah, kalau kita lihat sendiri, sebenarnya memang Bitcoin sempat menyentuh area 17.800-an dan hampir mendekati ya, 17.500-an, hampir mendekati. So, berarti dengan rumus ini dan kelipatan ini, berarti harga terendahnya untuk Bitcoin di siklus ini itu sekitar 17.500-an sekian. Tapi di sini gua akan sempurnakan, di mana pada siklus ketiga ini sebenarnya menggunakan rumus dikali 0,6 ini kurang tepat dalam menunjukkan harga terendahnya, karena harga terendah Bitcoin saat itu pada tahun 2019 itu di sekitaran 3.100-an. Jadi 3.100-an lebih sebenarnya. Maka di sini ada penyempurnaan rumus, di mana di sini 0,6 kita rubah menjadi 0,5. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, growth atau pertumbuhan Bitcoin dari waktu ke waktu, dari siklus ke siklus itu semakin sedikit ya. Dari siklus pertama nih, dia naik 3.700-an%. Nah, dari yang siklus kedua ke yang ketiga, dia naik hanya sekitar 1.400-an ya. Nah, dari siklus yang ketiga ke yang keempat, dia naik sekitaran hanya 200-an% ya. Jadi semakin ke sini semakin mengecil. Jadi di sini ada penyempurnaan, itu pun juga yang dilakukan oleh si Cryptocurrency University. Kita rubah di siklus ketiga ini menjadi 0,5, yang sebelumnya 0,4 kan ya. Karena ini growth-nya semakin menurun, kita rubah ke 0,5. Jadi kita dapatkan hasilnya untuk siklus ketiga ini 19.804 dikali 0,5 dibagi 3,14. Didapatkan hasil 3.153. Dan ini lebih benar-benar mendekati ya, itu sekitaran 3.100-an ya. Jadi yang lebih tepatnya memang dengan formula ini menunjukkan harga yang lebih tepat, itu sekitar 3.150-an. Oke, pada siklus ketiga sudah didapatkan, berarti harga yang lebih sangat tepat 3.153 dengan perubahan modifikasi sedikit pada rumusnya, yaitu pengurangan growth-nya ya. Nah, coba kita aplikasikan dengan siklus yang keempat ini. Berarti di mana yang sebelumnya 0,8, karena dilihat dari growth yang semakin menurun, berarti coba kita ambil dari siklus sebelumnya yang penambahannya hanya kelipatan 0,1 atau kelipatan 1, berarti coba kita bisa ambil di sini dengan 0,6. Jadi kita bisa dapatkan untuk siklus keempat ini probabilitas kemungkinan harga bottomnya berapa. Kita masukkan harga topnya, yaitu sekitar 68.997 dikali 0,6 dibagi 3,14 dan didapatkan hasilnya sekitar 13.184. Jadi ini sekitaran support harga top di tahun 2019-an. Nah, bagaimana kalau kita lihat kan growth semakin ke sini semakin merendah atau semakin menurun. Yang tadinya di sini kelipatan 2 ya. Di sini kelipatan 1. Mungkin di sini dari siklus ketiga ke siklus keempat mungkin hanya penambahan 0,5. Coba kita tambahkan di sini. Berarti kalau kita rubah yang penambahan 0,5, berarti di sini biasa saja kita masukkan 0,55. Nah, kalau dengan rumus ini berarti kalau kita hitung 68.997 dikali 0,55 dibagi 3,14 didapatkan hasilnya sekitar 12.085, sekitar 12.000-an. Dengan penyempurnaan rumus didapatkan 3 opsi tadi. Berarti ini kita dapatkan untuk potensial bottomnya
dengan rumus dengan pengkalian 0,8 kita dapatkan area bottom sekitar 17.500. Yang kedua dengan pengkalian 0,6 kita dapatkan di harga 13.100-an. Dan dengan pengkalian 0,55 kita dapatkan sekitaran 12.085-an. Ya. Nah, menurut kalian bagaimana tanggapannya mengenai pengaplikasian formula rumus matematika ini? Kalian bisa coba langsung di kalkulator kalian. Silakan kalian tes, kalian coba, dan kalian masukkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Apa yang kalian dapatkan, atau kalian punya masukan lain, atau kalian punya formula lain, silahkan. Oke. Seperti biasa, mungkin segini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Keep healthy, keep strong. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich.